Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnika Budianti dan di samping saya ada teman saya yang sudah lama tidak bertemu dan sekarang kita bertemu kembali. Hai. Boleh perkenalkan namanya? Oke, perkenalkan nama aku Kamila. Di sini aku bekerja sebagai digital marketing di sebuah perusahaan influence networking gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi influencer, yang mau jadi selebgram, boleh loh download aplikasinya Party Post. Iya, iklan Di ya. Google Play Store ada, di iOS ada. Siap, oke. Ditunggu ya teman-teman. Nah, gimana kabarnya sekarang Kamila? Alhamdulillah sekarang baik sih. Alhamdulillah bisa sampai di sini ketemu Iya. dengan Aslika. Nah, untuk pekerjaannya apakah di rumah atau sekarang di kantor? Ya, kalau sekarang itu pekerjaanku hybrid ya. Jadi ada dua sistem, bisa WFO sama WFH. Jadi kalau dari perusahaan itu ada ada kebijakannya. Jadi boleh work from office selama 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau misalkan pengen work from office, boleh langsung datang ke kantor, atau boleh di rumah, work from home gitu. Ya, enak ya sekarang boleh di rumah, boleh di kantor. Jadi sesuka-sukanya kita. Iya, betul sekali. Oke, langsung saja kita kali ini akan membahas tentang literasi data, teknologi dan manusia untuk guru sekolah dasar. Nah, menurut Kamila nih, apa itu literasi data, teknologi dan manusia? Ya, jadi menurut aku ya, literasi data dan manusia itu merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk membaca, menganalisis, menggunakan informasi yang ada di dunia digital. Sedangkan kalau literasi manusia sendiri itu adalah kemampuan manusia untuk berpikir kritis, untuk mengkoordinasi, kemudian untuk menganalisis ya, seperti itu, menganalisis manusia, menganalisis informasi seperti itu. Wah, sangat berkemampuan ya. Iya. Nah, apa hubungannya sih literasi data, teknologi dan manusia dengan guru sekolah dasar yang saat ini? Iya. Jadi gini, menurut aku ya, hubungannya apa sih untuk literasi digital, literasi data, teknologi dengan guru? Pertama gini, saat ini kan kita udah 2 tahun ya mengalami masa pandemi. Nah, apalagi pandemi sekarang kita dibatasi aktivitasnya, gak mungkin udah 2 tahun juga anak-anak sekolah itu sekolahnya di rumah seperti itu. Nah, itu sangat berhubungan sekali dengan guru SD. Sekarang guru SD dituntut untuk bagaimana dia bisa menggunakan dunia digital ini, apapun apps yang ada di digital itu untuk mengajar seperti itu. Kemudian untuk literasi, bagaimana guru memforward informasi ke siswanya, bagaimana guru memforward informasi ke siswa, ke orang tua siswa. Apalagi kan kalau guru SD pasti kebanyakan berhubungannya dengan orang tua. Iya, betul, orang pasti tua. Juga menggunakan WhatsApp. Bagaimana dia literasinya, cara membacanya, bagaimana dia orang tua juga paham tentang informasi yang disampaikan guru gitu. Dan di saat ini juga kan untuk proses belajar mengajar menggunakan media digital, menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google Meet gitu. Nah, bagaimana caranya guru memanfaatkan aplikasi yang ada gitu, untuk membuat proses belajar mengajar dengan baik seperti itu. Iya, jadi betul sangat sekali. berhubungan sekali ya, yang harus dimiliki oleh guru sekolah SD. Menurutku sih begitu. Iya, betul sekali, emang sangat berhubungan, apalagi saat ini, apalagi sebelumnya ya, di tahun pandemi awal itu Indonesia itu sangat terkejut ya dengan Iya. adanya pandemi. Jadi pemerintah itu yang awalnya itu kita belajar dengan papan tulis, Iya. dengan secara manual nulis, Ya, guru. baca secara langsung. Nah, sekarang ketika masa pandemi, seorang guru itu harus bisa berkreatif ya. Iya, benar sekali. Dengan adanya teknologi ini harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Iya, benar banget. Nah, apalagi gini nih, dulu kita kalau sekolah ya itu kan guru nulis pakai spidol di Iya, papan kadang tulis. dibacain juga. Iya, gitu. Bosenin ya Heeh. kadang ya. Terus sekarang
gimana nih, aduh nggak boleh ke sekolah, nggak tetap muka, gimana caranya nulis itu Iya. di dunia digital gitu kan. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang mempermudah seperti itu. Iya, aplikasi yang mempermudah dalam proses pembelajaran ya. Intinya seperti itu. Nah, apa namanya? Dalam dunia pendidikan nih, menurut Mbak Mila nih, menurut Kak Mila nih, apa itu era revolusi industri 4.0 atau 5.0 yang berhubungan dengan pendidikan? Nah, menurut aku balik lagi ya, semenjak adanya pandemi ini sedikit banyak juga merubah gaya hidup kita untuk menjadi lebih maju lagi dengan 4.0 sekarang ini. 4.0. Oke, Kamila, kan sekarang itu banyak omongan tentang era revolusi industri 4.0, era revolusi industri 5.0. Nah, menurut Kamila nih, era revolusi 4.0 dalam dunia pendidikan itu apa? Iya, jadi secara global terlebih dahulu ya, menurut aku secara global arti pengertian revolusi 4.0 itu merupakan sebuah hubungan di mana kehidupan manusia itu saling berhubungan dengan teknologi, informasi dan digitalisasi. Menurut aku seperti itu. Nah, sedangkan 4.0 di dunia pendidikan itu di mana dunia pendidikan bertransformasi menjadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih digitalisasi lagi. Menurut aku jadinya itu serba teknologi gitu ya. Iya. Yang awalnya kita serba manual, serba tangan, apa namanya, tulis tangan, sekarang serba teknologi, HP, laptop ya. Iya, betul sekali. Sangat canggih sekarang ya. Apalagi kemarin itu aku juga sempat ngelihat berita ya, Kamila, di Bandung apa di mana itu katanya itu dalam sistem administrasi itu sudah ada robot. Jadi sistem administrasi pendidikan itu sudah ada yang diganti dengan robot. Nah, apakah mungkin nih tahun depan atau tahun-tahun yang akan mendatang itu guru diganti dengan robot? Kalau menurutku itu juga bisa sih, sebenarnya bisa aja. Dan aku juga melihat saat ini ya, untuk di dunia pendidikan itu lama-lama akan tergeser. Dimana dulu kita kalau sekolah itu kan menggunakan LKS ya. Iya, LKS, buku paket, buku tulis. Nah, sekarang dengan adanya revolusi 4.0 itu udah mulai perlahan akan tergeser. Bisa menggunakan PDF. Untuk guru mengirimkan materi sekarang nggak perlu kita suruh beli LKS tiap semester bayar, pinjem buku paket ke perpustakaan. Sekarang ada namanya perpustakaan elektronik, digital. Digital itu. Menurut aku gitu. Kalau untuk guru, menurutku saat ini belum bisa sih untuk tergeser. Karena apa? Ya gimana caranya kalau misalkan si siswa hanya disuruh membaca saja, itu kan kurang ya, harus ada yang menjelaskan. Nah, di situ peran guru masih diperlukan menurut aku di saat ini ya. Kalau kemungkinan kemudian di masa yang akan datang, mungkin 3 tahun lagi mungkin akan tergeser dengan cara pembelajaran secara video seperti itu, tapi tetap aja akan melibatkan seorang guru untuk membuatnya. Iya, kalau menurut aku juga gitu ya. Jadi seorang guru itu kalau menurut aku nggak bisa tergantikan, karena dari mulai cara mendidiknya itu juga sangat beda dengan kecanggihan teknologi. Mungkin kecanggihan teknologi bisa mencari hal-hal yang tidak bisa kita cari, tidak bisa guru cari. Tapi kalau adanya guru itu bisa apa ya? Bisa mendidik anak-anak dengan akhlaknya, ya kan? Apalagi sekarang pendidikan karakter ya, pendidikan yang berbudi pekerti itu sangat dibutuhkan juga dalam dunia skill yang akan datang ya kan? Iya, betul sekali. Nah, jadi menurut aku gini, kalau 4.0 di dunia pendidikan mungkin medianya akan terganti, tapi fasilitatornya nggak akan terganti. Iya, betul sekali. Jadi guru yang menjadi fasilitatornya, teknologi dan digitalisasi itu sebagai medianya untuk mentransfer ilmunya gitu sih. Menurut aku seperti itu. Mungkin kayak buku, terus kemudian tatap muka itu terganti dengan teknologi. Tatap muka kan sekarang bisa menggunakan Zoom.
bisa menggunakan Google Meet. Tapi kalau guru yang transfer itu tidak bisa terganti. Itu menurut aku saat ini sih. Jadi gimana sih sekarang kalau seorang guru itu harus pandai banget untuk mengelola teknologi yang ada gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi ngeprint. Pak Guru, Bu Guru, mohon maaf sekarang nggak usah ngeprint kalau ngumpulin tugas dengan menggunakan PDF aja ya. Iya. Lewat Gmail apa lewat WA, WhatsApp yang paling gampang bisa. ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada guru yang nyuruh muridnya untuk tugasnya di print ya, itu nggak usah lagi paperless. Sekarang itu paperless. Ya intinya juga guru berarti sekarang itu guru udah harus bisa menyesuaikan kan ya dengan adanya era revolusi industri 4.0 ya kan. Iya, betul. Harus bisa memaksimalkan mungkin ilmunya, mencari ilmu lagi tentang teknologi. Betul, apalagi guru-guru yang dulu ya, zaman dulu coba jadi itu. harus Itu gimana itu? Menurut aku kalau guru-guru yang dulu itu mereka harus belajar tentang digital sih menurutku. Mau nggak mau mau nggak mau ya? Dan harus kalau pengen jadi guru lagi ya harus melek digital, harus belajar gimana cara menggunakan Zoom, bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan baik, gimana sih nggak yang harus tatap muka, bikin video pembelajaran dengan baik, itu bagaimana walaupun susah-susah tapi harus dilakukan. Semangat ya buat para guru-guru. Apalagi guru-guru zaman dulu ya. Iya. Sebenarnya guru-guru zaman dulu itu kalau untuk mentransfer ilmu sebenarnya enak ya. Iya. Tapi karena perkembangan zaman yang sekarang udah berganti, ya harus bisa menyelesaikannya dengan adanya teknologi ini, harus bisa mencari cara untuk meningkatkan skill kemampuan dalam teknologinya ya kan. Aku pernah baca buku, jadi bukunya Rainal Kasali, profesor. Dia bilang gini, kalau kamu tidak berinovasi maka kamu akan mati gitu. Begitu para guru, kalau kamu tidak berinovasi dalam membuat pembelajaranmu begitu, kamu akan mati. Iya, kamu akan mati tergantikan. Iya, apalagi anak-anak zaman sekarang. Nah, mereka lebih pandai menggunakan teknologi dibandingkan kita. Jangan sampai guru-guru itu ketinggalan zaman ya, nanti bisa dibodoh-bodohin. Iya, benar sekali. Nah, menurut Kamila gimana nih anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial yang serba gadget? Anak-anak, apalagi anak-anak milenial ya, aku sering ngejumpai nih. Apalagi yang umurku sekarang sama anak-anak yang di bawah aku, mereka tuh lebih pintar menggunakan handphone, bagaimana lebih pintar menggunakan teknologi menurut aku gitu. Kayak misalkan mereka lebih bisa membuat video pembelajaran dengan bagus. Dengan teknologi saat ini ada aplikasi animasi kayak gitu, mereka membuat animasi video pembelajaran. Nah, bagaimana itu juga para guru harus menyeimbangkan skillnya dengan muridnya. Iya. Nah, kalau menurut Kamila nih, kan dengan anak-anak milenial yang sekarang serba gadget, nah pastinya ada kan dampak negatif, dampak positifnya dalam dunia pendidikan bagi anak-anak. Ya pasti. Sesuatu itu pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya ya. Kalau menurut aku ini dampak positifnya ya. Dampak positifnya mereka bisa berkembang dengan segala informasi yang ada di dunia digital. Mereka bisa belajar apapun di handphonenya. Mereka bisa membaca apapun di handphonenya tanpa harus kalau kayak dulu kan kita ketika kita pengen mencari informasi harus ke perpustakaan dong. Sekarang dia bisa menggunakan HP di rumah sambil rebahan bisa. Itu dampak positifnya bagi anak lebih cepat untuk belajar. Terus kemudian mempermudah kerjaan siswa yang dulu mereka harus susah payah buat ngeprint lah, buat ke warnet kayak gitu, yang dulu suka bolos ke warnet kayak gitu. Sekarang mereka ngirimin tugas nggak perlu ke warnet lagi, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Pengalaman gitu. Ya. Iya, betul sekali gitu. Itu sih mempermudah, terus mempercepat juga. Tapi di sisi lain pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, negatifnya gimana? Kita kan nggak bisa ngontrol ya sesuatu apa yang ada di dunia digital ya. Apalagi di dunia media sosial, media
elektronik, semuanya itu kan kita nggak bisa kontrol. Karena luas sekali ya, ya. sangat luas banget. Bebas, Seorang bisa menyebarkan informasi di situ. Kita nggak bisa mengawasi anak itu nonton apaan di HP-nya kayak gitu. Iya, Nah, itu negatifnya, kita tidak bisa mengontrol anak, kecuali yang benar-benar orang tua yang kayak misalkan anak SD ya protektif banget, dia orang tuanya ngesetting semuanya dengan menggunakan kayak misalkan YouTube, menggunakan YouTube Kids, terus Google-nya juga dibatasin yang bisa dilihat apa kayak gitu. Jadi kita susah untuk mengontrol anak di handphonenya. Dan bisa juga mereka melihat video porno atau apa, kan kita nggak bisa tahu ya, kita kan nggak ngelihat 24 jam anaknya. Itu sih negatifnya saat ini. Terus kemudian saking modernnya, kadang juga orang tuh males juga untuk kayak misalkan apa ya, males dalam dunia pendidikannya, males baca. Iya, males baca itu juga sih menurut aku negatif. Pasti ada positif ada negatifnya. Tapi aku lebih suka di saat ini, dunia teknologi saat ini dibandingkan yang dulu gitu. Karena serba canggih. Iya, betul sekali. Kita tinggal sekali klik aja bisa. Apalagi dalam proses pembayaran juga ya. Iya, betul sekali. Pakai Shopee Pay, pakai pakai kita nggak harus ke Indomaret lagi buat bayar apapun kayak gitu. Kalau untuk pendidikan, aku juga lebih suka sekarang ini kalau misalkan anak di rumah ya, misalkan sekolahnya di rumah, itu kita nggak perlu repot-repot buat nganterin ke sekolah lagi kayak gitu, nggak perlu repot-repot buat ngawasin mereka di luar pergaulannya seperti apa gitu. Jadi bisa ngawasin langsung gitu ya. Iya, betul sekali. Tinggal ngeliat gimana aktivitas anak-anaknya ya. Betul sekali. Jadi betul apa sekali. namanya, negatif dan positifnya. Apalagi aku juga pernah, Kamila sempat baca di jurnal itu, katanya itu Indonesia itu masuk ke berapa gitu ya, ibaratnya masih rendah tuh dalam apa namanya, bacanya. Dalam bacanya itu masih rendah. Apalagi anak-anak zaman sekarang kayaknya kalau aku lihat juga kayaknya sedikit dalam bacanya. Mereka lebih suka ngelihat kayak TikTok, Instagram, Facebook mungkin udah nggak terlalu zaman ya. TikTok tuh yang paling dominan ya, TikTok dan YouTube. Nah, menurut Kamila gimana? Nah, menurut aku benar yang dia katakan Aslika, minat baca masyarakat Indonesia, anak muda Indonesia itu saat ini emang rendah. Balik lagi ya ke literasi, budaya literasi mereka itu sangat masih rendah menurut aku. Banyak yang belum bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, menurut aku gitu sih. Jadi tantangan juga ini buat para guru, gimana caranya menumbuhkan rasa budaya literasi digital, literasi data, literasi manusianya untuk siswa. Iya, betul banget ya, gimana cara guru bisa membuat anak merasa memotivasi gitu untuk bisa semangat dalam belajar. Ayo semangat dalam membaca buku, bukan hanya buku ya, HP ya, dengan cara membuka e-book atau enggak perpustakaan digital ya, kan sekarang udah banyak kan ya. Jadi kita nggak perlu ke sekolah, nggak perlu ke perpustakaan nasional yang ada di Jakarta jauh-jauh ya kan. Sekali. Oke, Kamila, lanjut ya. Kita udah lama ya, kayaknya nih udah lama ya. Ngobrolnya asik juga ya. Iya, ngobrolin literasi teknologi itu sebenarnya luas sekali ya. Iya, bener banget. Dengan banyak informasi. Nah, menurut Kamila nih, aku pengen tahu nih, apa pendapat Kamila, harapan apa untuk Indonesia khususnya di bidang pendidikan yang saat ini supaya generasi milenial itu mempunyai supaya Indonesia itu mempunyai generasi milenial, mempunyai generasi penerus yang bisa meneruskan bangsa dengan keilmuan, dengan kemampuan-kemampuan yang baik. Ya. Kalau harapannya semoga ke depan anak-anak Indonesia itu lebih rajin lagi dalam literasi data digital gitu, lebih memanfaatkan dunia digital ini, media sosial, media online, apapun yang ada di dunia digital ini dengan baik.
gunakanlah untuk mengembangkan skill kalian gitu. Kalau untuk guru ya, semoga guru-guru sekarang lebih kreatif. Ya, Coba ayo kita lebih kreatif lagi dalam Ya, membuat media pembelajaran. Bisa menggunakan video, gambar, kayak gitu. Terus kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran dengan asik, kayak gitu. nggak membosankan Iya, ya, karena betul banyak sekali. anak-anak yang merasa bosan dan akhirnya males dalam belajar ya. Jangan hanya, kalau misalkan Zoom meeting jangan hanya dari 1 jam full ngomong mulu, tapi diselingi dengan pembelajaran Gambar-gambar, yang lain. video-video Iya, gitu. Biar anak-anaknya nggak bosen ya. Gitu sih. Oke, terima kasih untuk Kamila yang udah datang menghadiri podcast aku Iya. pada hari ini ya. Terima kasih sekali ilmunya. Beri tepuk tangan ya buat Kamila atas Sama-sama, ilmunya. sukses terus ya buat Iya. Kak Slika ke Iya, depannya. amin. Semoga ilmunya bermanfaat. Sukses Amin. juga buat Kamila. Amin. Semoga dalam kerjanya juga diberikan kemudahan ya. Amin. Oke, teman-teman jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.